Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Rekan sekalian saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan hari Tarwiyah ini, ke-8 Zulhijjah ya, kalau di Indonesia, kalau di Arafah sekarang kondisinya menjelang wukuf. Jadi sekitar jam 11-an di Arafah sana. Kita doakan mudah-mudahan jamaah haji kita, mungkin ada saudara, orang tua ataupun kerabat yang sedang menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan diberikan kekuatan, diberikan umur panjang dan juga kemudian haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan lanjut lagi di pertemuan kali ini. Kita akan meneruskan lagi apa yang kemudian di pertemuan yang lalu kita sudah uh, bahas terkait dengan kuliah mikrokontrol ini, terutama di materi uh, apa namanya keypad membran yang 4x4 ini. Jadi kita akan coba lihat bagaimana kemudian ini bisa diprogram. Coba saya sekarang ini ya perlihatkan. Jadi kalau ini ditekan, mungkin ada bunyi kali, ditekan dua bunyi 2 kali, tekan 3 bunyi 3 kali, ditekan 4 bunyi 4 kali. Ya, mungkin kalau kawan-kawan mungkin bisa dengar nih, sebentar. Saya dekatkan mikrofonnya ke buzzernya. Tekan 2, ya, 4. Nah, baru memang ini baru 4 tombol yang kemudian saya berikan atau kita berikan reaksinya. Tombol yangnya belum, tapi intinya hanya mengopi paste aja apa yang kemudian diberikan reaksinya dari tombol-tombol yang kita tekan. Baik, di depan sini juga ada LCD yang kemudian kalau rekan-rekan bisa lihat di situ. Kelihatan ya, yang barusan terakhir ditekan itu adalah angka 4. Kalau misalkan saya tekan lagi angka yang lain, dia akan menuliskan di tombol yang tekan angka 1, 2, kemudian ini 3. Kemudian kalau misalkan saya tekan angka yang lain, ini 0. Nah, ini kemudian belum dimunculkan. Ini kalau saya tekan bintang juga belum dimunculkan. Nanti akan tinggal di copy paste saja, kemudian diganti karakter yang dideteksi oleh microcontroller melalui keypad membran 4x4-nya. Baik, sudah ada beberapa kawan kita yang sudah hadir, sudah ada 3 orang. Ini ada 5 yang hadir. Saya menggunakan 2 akun, satu untuk eh, yang sekarang tampil di kamera ke saya, ya, kemudian satu lagi yang kemudian ini tadi ke microcontroller dan atau display LCD I2C-nya ya. Jadi saya coba masuk ke slide-nya dulu. Baik, kita lihat di sini. Saya hilangkan dulu ini floating menunya. Saya masuk ke slide. Baik, ada kemungkinan insya Allah nanti akan saya berikan link untuk kemudian mengerjakan tugas terkait dengan apa namanya tugas individu dan juga tugas kelompok. Mungkin ini nanti akan harus dikerjakan secara individu dulu. Nanti akan saya berikan linknya untuk kemudian dikerjakan dan kemudian dikumpulkan melalui Google Form. Dan itu akan insya Allah kita tambahkan sebagai nilai tambahan dari UTS yang sudah kemarin diinformasikan. Baik, kita lihat dulu yang sudah kita bahas. Hari ini kita akan coba kembali memprogram terkait dengan Arduino Mega Pro Mini ya, yang di dalamnya ada mikrokontroler Atmega 2560, dan kita akan berikan ke mikrokontroler itu sebuah masukan berupa keypad membran, dan kita lanjutkan dengan memberikan output di mikrokontroler tersebut berupa LCD 16x2 yang itu akan terhubung ke jalur I2C atau I2C itu ya. Dan ini sudah sebenarnya menyentuh di sistem input output bagian ke-10 ya. Dari awal-awal kita kemudian memprogram microcontroller ini. Baik, hari ini kita akan membahas apa? Sebelumnya kita akan coba lihat dulu di materi pertemuan sebelumnya untuk mempertegas saja. Bisa jadi akan kemudian eh, apa namanya dikeluarkan lagi nanti di ujian, itu menjadi bahan ujian akhir semester terkait dengan materi-materi terakhir kita pasca UTS ini.
Baik, yang pertama ini microcontroller ATmega 2560 yang itu terpasang di Arduino Mega Pro Mini. Jadi Arduino Mega Pro Mini itu di keseluruhan yang tampil sekarang di layar ini ada microcontroller yang tertancap di dalamnya, di atasnya ya. Dan kemudian di situ ada perangkat-perangkat lainnya, termasuk juga USB controller di sini. Dan ini kemarin sudah kita bahas, dia menggunakan jalur komunikasi USB Type micro USB. Bukan belum Type C. Yang ini kita belum punya modul microcontroller yang menggunakan jalur komunikasi ke laptop atau ke komputer kita melalui USB Type C. Baik, ini saya kira sudah jelas ya. Di situ ada tombol reset, bisa kawan-kawan lihat. Dan secara apa namanya desain ini ukuran sekitar nanti kan kita lihat ya. Kita bandingkan ini pengukuran secara manual terkait dengan dimensinya. Sini kurang lebih sekitar berapa nih ya? Sekitar 5 ya, kurang lebih 5 dikali 4,5. Nah, nanti kita lihat kalau di datasheetnya berapa sebenarnya. Ini kalau diukur secara kasar gitu ya, dari apa namanya untuk dimensinya. Bu Mira lagi jalan. Bu Mira ya, benar. Oh, ya, hati-hati Bu. Ya, Manila. Baik, kita lanjut lagi ya. Kelihatan soalnya ada gerakan pohon. Nah, itu dia. Entah naik mobil dia. Kita lanjut lagi. Dan ini adalah koneksi atau pin-pin yang ada di Arduino Mega Pro Mini ini. Saya lanjut atau saya mengulangi ini sedikit terkait dengan Arduino Mega Pro Mini ini ya. Karena bisa jadi akan menjadi, sekali lagi akan menjadi bahan untuk ujian akhir semester nantinya. Baik, di sini ada sekian banyak digital port. Kalau di, apa namanya, yang tampak di layar sini ya, mungkin ada sekitar 47. Udah tambah, kalau tidak salah jadinya 53 nih. 53 di situ yang tertulis berarti ada 54 digital pin yang kemudian disediakan oleh Arduino Mega Pro Mini ini, dan kemudian ada analog pin juga di situ, ada sekitar 16 analog pin. Nah, jadi kita sudah bisa kalau misalkan kita ibaratkan ya, kita memasukkan apa namanya sensor yang kalau misalkan itu sensor tegangan, itu ada mahasiswa yang kemudian sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir skripsinya menggunakan sensor tegangan, dan itu dimasukkan di analog port 0, maka kalau misalkan disediakan 16 digit analog port, itu artinya ada 16 kali sensor tegangan yang kemudian bisa dimasukkan di situ. Nah, itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan nanti akan menggunakan sensor lain yang itu terhubung ke jalur digital, maka di sini paling tidak kalau misalkan di semuanya dijadikan input, maka akan ada 54 perangkat input yang bisa dihubungkan ke digital port. Ditambah tadi 16 perangkat input yang dihubungkan ke analog port. Jadi di sini pin analog dan pin digital ini ya di hampir semua microcontroller yang ada di Arduino board itu bisa diprogram sebagai input dan atau sebagai output, dan atau keduanya ya bisa nanti. Jadi di detik ini dia kemudian sebagai input, di detik berikutnya dia sebagai output. Nah, nanti kapan-kapan kalau di mata kuliah berikutnya itu di pemrograman robotika di semester depan, insya Allah kalau panjang umur kita ketemu lagi, itu akan ada nanti pin yang dijadikan input di detik ini, kemudian di detik berikutnya dia akan dijadikan sebagai output, dan atau sebaliknya. Saya lanjut lagi. Nah, ini untuk digital pin yang nanti kan kita gunakan ya. Kita akan gunakan, kalau kemarin itu dari pin 17 sampai pin 31, tapi karena ada keperluan kita di digital pin 20 dan 21, saya stop dulu sini. Saya stop share dulu. Saya pindahkan ke sini dulu ya. Nah, tetap share screen sini. Oh, tapi saya, nah, sini. Saya ulangi. Ini saya ingin memperlihatkan sini, karena tadi kalau sudah di slideshow tidak bisa di zoom. Nah, kita akan menggunakan digital pin 20 dan 21. Di sini ya, saya zoom ini. Di Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian bisa lihat di situ. Digital pin 20 dan digital pin 21. Itu yang akan kemudian digunakan untuk komunikasi jalur I2C atau SCL dan SDA-nya. Nah, kalau digital pin-nya itu digital pin 21 nih ya, ini yang saya pakai annotation dulu biar kelihatan.
di sini warnanya ya keren aja ya. Saya pakai yang itu. Nah nih, nih ya, digital pin 21 itu terkoneksi ke pin SCL, atau kalau pin fisiknya itu di IC atau di chip mikrokontrolernya itu pin 43. Dan kita juga akan gunakan digital pin ini ya, digital pin nomor 20 itu akan nanti terhubung ke pin SDA atau serial data. Tadi serial SCL itu serial clock ya, karena nanti I2C itu menggunakan serial data dan serial clock. Dan itu secara fisik terhubung ke pin 44. Tapi kalau secara digital atau secara logiknya itu terhubung ke pin 20 atau digital pin 20 ya. Nah, jadi dua pin ini yang kemudian akan kita gunakan di hari ini karena dia kemarin bertabrakan dengan jalur input keypad membran 4x4-nya, maka kita akan pindahkan keypad membrannya ke seberang. Nah, ke seberang sini. Kita akan kita hubungkan dia dari pin 33 sampai nanti 47 di sini. Jadi tidak masalah hanya mengubah konfigurasi pin di program Arduino-nya saja, itu sudah cukup kemudian menggantikan apa yang sudah kita program di pertemuan yang lalu ya. Baik, saya kembali ke slideshow-nya dulu. Nah, ini tadi ini yang kita tadi uh, perlihatkan karena tadi saya tidak bisa zoom di sini, saya yang tidak bisa ya. Oh, bisa ternyata. Lupa, saya pikir ini tidak bisa, jadi harus kembali dulu ke ini. Ini ada pin SCL SCA-nya, tapi ini sudah maksimal, nggak bisa lagi diperbesar. Jadi pin SCL dan SDA-nya ya. Baik, saya lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, ini yang kemudian kalau menurut datasheet-nya ya, jadi semua perangkat mikrokontroler atau juga kemudian kalau Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian kemudian membeli sebuah perangkat elektronik biasanya ada manual usernya. Begitu pula kalau kita menggunakan Arduino Mega Pro Mini ini. Jadi ada datasheet atau manual usernya yang kemudian menginformasikan ke kita apa aja isinya, bagaimana operasionalnya, tegangan kerjanya berapa gitu ya. Jadi kalau misalkan beli handphone itu kan ada manual booknya. Kalau charger mungkin laptop handphone sekarang itu sudah tidak disertai charger atau adaptornya lagi, tapi ada sebagian yang masih menyertakan adaptor. Tapi kalau manual user itu hampir semuanya mesti menyediakan atau masih menyertakan itu. Nah, di situ tertera nanti apa namanya dia perlu adaptor minimal berapa watt gitu ya. Misalkan minimal 10 atau 15 atau 18. Atau untuk fast chargingnya perlu charger yang di atas 18 watt misalkan. Nah, kemudian kalau di sini juga demikian ya, dia hanya bisa diberi tegangan kerja itu 5 volt di sini, tidak bisa lebih dari itu. Jadi karena secara apa namanya desain dia tidak diberikan penstabil tegangan atau regulator tegangan di internal board dari Arduino Mega Pro Mini-nya, maka kita tidak boleh memberikan tegangan kerjanya itu lebih dari 5 volt di sini. Jadi kita harus menyertakan eksternal apa namanya regulator. Kalau di bahasa komponen robotika itu ada UBEC nih atau voltage regulatornya di situ ya. Biasanya kami menggunakan itu untuk kemudian bisa kita berikan tegangan yang lebih dari itu dan juga untuk mengantisipasi karena kadang-kadang kan kita lupa langsung aja misalkan dihubungkan dia ke aki ataupun ke adaptor yang itu lebih dari 5 volt. Nah, ini harus hati-hati sekali. Karenanya saya kemarin juga menggunakan power bank ya untuk kemudian bisa mengoperasikan perangkat ini agar tidak kelebihan tegangan karena dari power bank ini itu kan hanya keluar tegangan 5 volt. Jadi syarat 5 volt dari uh, board Arduino Mega Pro ini sudah terpenuhi di sini. Nah, di situ ya. Kemudian tegangan outputnya dia sama ya, sekitar 5 volt 800 mA. Sebentar ya, di sini hujan. Saya tetap sebentar. Baik, di tempat saya ini kaitannya kebetulan hujan lebat ya. Jadi saya tutup dulu itunya, apa namanya, jendela untuk mengurangi kebisingan dari suara hujan di atas. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ini kemudian ada frekuensi clock yang kemudian bisa dimaksimalkan oleh si ATmega ini ya, atau microcontroller ini. Jadi dia bisa beroperasi di kurang lebih 16 MHz. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan laptop kita yang minimal misalkan ada dua core, 1 GB per core-nya, berarti maksimal dia 2 GHz. Nah, kalau ini hanya 16 MHz. Dan itu kalau tadi kawan-kawan nanti perhatikan ya, nanti di slide-nya itu kelihatan kalau ada apa namanya itu kristal yang tulisannya 16.000.
Hertz di situ. Jadi itu adalah tegangan frekuensi kerja dari maksimal si Atmega 2560 ini. Kalau di yang sebelum-sebelumnya itu ada yang kemudian 12 MHz ya. Mungkin nanti kalau kita ketemu mikrokontroler yang lain lagi itu bisa sampai 24 MHz. Ada lagi yang sampai 500 MHz misalnya. Itu kalau Intel Galileo kalau tidak salah itu sekitar 500 MHz kalau tidak salah ingat. Nanti saya mohon dikoreksi kalau salah. Dia pakai Intel Quark soalnya untuk SoC ataupun microcontrollernya. Beda dengan board-board yang kita pakai sekarang di Arduino biasa ini. Jadi kalau di Intel Galileo itu dia beda sendiri. Dan memang produksinya untuk hal yang lebih berat gitu, tidak untuk yang ringan-ringan seperti ini. Baik, kita lanjut dulu. Ini sudah diperlihatkan di sini untuk memori program yang kita bisa gunakan sekitar 256 kilobyte. Jadi lumayan kecil kalau kawan-kawan atau rekan-rekan sekalian itu bandingkan dengan memori yang ada di handphone. Mungkin ada yang sudah sampai 256 giga ya untuk penyimpanan penyimpanan dari handphone. Baik. Nah, kemudian ukurannya tadi sekali lagi kalau tadi kita melihat sekilas ya ukurannya sekitar 5,5 cm dan lebarnya sekitar 4,5 cm, ternyata itu lebarnya hanya 38 mm atau 3,8 cm, tidak sampai 4 cm, dan panjangnya sekitar 54 mm atau 5,4 cm. Nah, itu ya. Kita lanjut lagi aja ya. Jadi kalau kita bandingkan, kita mengukur manual dengan kemudian secara spesifikasi. Jadi memang kadang-kadang ada perbedaan secara pengukuran fisik dan juga secara spesifikasi dari pabriknya. Baik, kita lanjut. Ini adalah 4x4 member yang kita gunakan di pertemuan yang lalu. Hari ini kita juga masih gunakan ini. Kemarin intinya adalah ada 16 tombol di sini yang hanya kemudian menggunakan 8 pin jalur digital yang kemudian kita bisa program. Ini ya, kemarin ada 8 jalur yang dengan 8 jalur digital pin itu kita kemudian bisa mengoperasikan 16 atau 4x4 keypad ini. Jadi secara fisik kurang lebih seperti ini tampilannya, dan dari dalamnya tidak ada pin-pin yang kemudian terhubung satu sama lain. Dan ini juga tolong diingat baik-baik, siapa nanti ujian akhir semester itu keluar lagi, akan saya minta untuk kemudian menjelaskan apa yang terhubung antara baris dan kolom ini kalau seandainya misalkan tanggal lahir kita masing-masing itu diminta untuk disebutkan, dan tapi menyebutkannya dalam bentuk koneksi antara baris dan kolom ini. Misalkan ada yang tanggal lahirnya hari ini misalkan ya, hari ini tanggal 15 Juni ya, berarti 15 bulan 6 atau 15.06 gitu ya. Kemudian 2024 kita singkat. Misalkan nanti diminta untuk menampilkan 2 digit tanggal, 2 digit bulan, dan 2 digit tahun. Nah, misalkan berarti tanggal 15 itu satunya ya. Satu itu artinya adalah proses koneksi antara baris satu kemudian dengan kolom satu. Ya. Jalurnya kan gini, satu itu terhubung dengan sini. Kemudian kalau angkanya nanti 15, 5 ya, angka keduanya 15, maka 5 itu adalah baris kedua yang terhubung ke kolom 2. Nah, kemudian kalau 06, berarti nolnya itu adalah baris keempat yang terhubung ke kolom 2. Kalau 6, itu adalah baris kedua yang terhubung ke kolom 3. Sedangkan 2 lagi, ini ya 2, ini baris pertama dengan kolom 2. Sedangkan 4 itu adalah baris kedua dengan kolom 1. Nah, itu mungkin atau bisa jadi nanti saya minta jelaskan di ujian akhir semester untuk masing-masing orang dengan tanggal lahir yang relatif berbeda. Jadi penjelasannya pun akan sedikit berbeda. Kecuali memang ada yang persis sama ya dengan kawannya, kemudian uh, di diminta tolong ini kalau tanggal lahir gini kemudian samanya adalah dengan siapa. Saya kira itu ya. Jadi tolong diingat-ingat terkait dengan baris dan kolom dan bagaimana itu kemudian bisa terjadi proses membaca dan memberi data di 4x4 membran keypad. Baik, saya lanjut lagi. Ini adalah kondisi ataupun konstruksi dari posisi baris dan kolomnya ya, dari 4x4 membran keypad ini. Dan di situ kita lihat dari row 1 sampai kolom 4. Dan itu kemarin yang sudah dijelaskan. Nanti baris jadi input, kolom jadi output, kemudian atau baris jadi output, kolom jadi input. Seperti itu ya ini. Mekanismenya dia berkebalikan. Nah, dengan demikian itu akhirnya kemudian kita bisa tadi menggunakan 8 bit untuk membaca 16 tombol yang ada di 4x4 membran keypad ini.
Baik, saya lanjut lagi ya. Yang kita lakukan di sebelumnya adalah koneksi dari 4 membran ini ke Arduino Mega Probe ini adalah kurang lebih seperti ini di pertemuan yang lalu ya. Jadi kita menghubungkan 4 membran pipet ini ke 8 pin dari Arduino Mega Probe ini. Dan itu sudah kita coba praktekkan di pertemuan yang lalu, sudah kita baca apa yang kemudian oleh eh, Arduino Mega Pro Mini-nya atau di Mega Pro 2560-nya baca, dan kemudian kita baca di serial monitor di Arduino IDE-nya. Nah, ini yang kemudian kemarin terhubung ya dari pin 17 sampai pin 31. Karena tadi saya katakan, nanti kita katakan pin 20 dan 21-nya itu akan kita gunakan untuk jalur dari I2C LCD-nya, maka itu kita tidak bisa gunakan lagi. Kecuali memang kemudian kita menggunakan ini ya, menggunakan kabel atau jumper, kita bisa kemudian pindahkan. Hanya pin 21-nya aja yang kemudian kita pindahkan. Pin yang lainnya tetap. Tapi karena saya kemarin menyampaikan bahwa kita ini ya di kamera satunya, itu kita tidak menggunakan jumper lain ya. Jadi langsung kita tancap saja di Arduino Mega Pro Mini-nya, chipset membran 4x4-nya ini, tanpa menggunakan jumper tambahan. Jadi ya jumper ataupun kabel dan konektor bawaannya langsung kita tancap di situ. Itu yang kemudian bisa menghemat dan juga mengantisipasi kalau terlalu panjang kabel atau jumper itu biasanya akan membuat ada gangguan-gangguan. Dan juga nanti datanya ada yang tidak sampai dari dan atau ke membran chipsetnya. Baik, kita lanjut lagi. Dan karenanya itu, karena ini ya pin 20 tadi 21 kita gunakan untuk nanti jalur LCD high square-nya, ya jalan jalur ini ya, jalur ini nih yang sekarang saya pegang ini, tombol ditekan tombol 3 itu tertulisnya. Nah, itu dia menggunakan ekspresi modul ya di belakang ini kalau saya balik. Nah, ekspresi modulnya yang nyala itu ada indikator LED-nya. Jadi yang 4 jalur itu yang kemudian salah duanya itu adalah di SDA dan SCL. Sisanya adalah PCC dan ground. Jadi di 4 jalurnya itu PCC, ground, kemudian SCL dan SDA. Itu yang kemudian kita gunakan di pin 21 dan pin 20. Karenanya kita tidak bisa gunakan pin 21 untuk keperluan 4x4 membran. Baik, saya lanjut lagi ya. Nah, kita hari ini akan coba lihat koneksinya dari yang kemarin pin 17 sampai pin 31, kita akan ubah dan posisikan ke posisi yang lain ya. Tadi sudah saya sekilas sampaikan dari pin 33 sampai pin 47. Itu jajar saja, tidak ada yang kemudian kita bolak-balik ya. Karena gampang sekali di sini dia sudah menggunakan, kalau keypad membrannya menggunakan female port atau female connector, dan di eh, Arduino Mega Pro Mini-nya itu sudah menggunakan header yang male. Jadi apa namanya? Pasangnya sudah pas sekali. Tinggal kita pasang saja itu. Susunannya kurang lebih seperti itu dari pin 33, 35, kemudian 37, 41, 43 sampai 45 dan 47. Nah, tinggal tancap udah beres. Kemudian tinggal kita apa namanya sesuaikan di programnya nanti. Nah, ini tadi perubahannya dari sebelumnya dan yang kemudian hari ini kita koneksikan ya. Ini yang kemudian nanti akan saya perlihatkan programnya untuk kawan-kawan bisa nanti pelajari dan juga praktekkan ya. Kalau misalkan kebetulan eh, apa namanya ada waktu ke kampus, atau bisa jadi punya sendiri ya perangkat mikrokontroler ini. Jadi ada juga sebagian mahasiswa yang kemudian penasaran dan kemudian memang tertarik dan memang berencana untuk kemudian melakukan penelitian atau tugas akhir dengan menggunakan mikrokontroler ini. Ada banyak ya dulu, jadi beberapa kawan yang saya pernah tahu itu di kelas regular sole ini ada yang kemudian membuat robot untuk apa ya namanya itu ya, robot yang kemudian bisa ngikuti si kayak orangnya, si usernya untuk kemudian berbelanja. Jadi ada keranjang belanja yang bisa ngikuti orangnya. Nah, itu. Ada satu lagi tuh yang bak sampah yang otomatis itu. Jadi ada dua yang saya tahu dan itu kebetulan perempuan dua-duanya. Yang pembimbingnya adalah Pak Boy kalau tidak salah ingat. Jadi dua orang itu yang kemudian eh, melakukan penelitian terkait dengan mikrokontroler ini, satunya terkait dengan ada unsur robotikanya, satunya itu yang kemudian hanya di ada sensor dan apa namanya transducer ya kalau bahasa ini. Baik, kita lanjut ya. Jadi tidak menutup kemungkinan kawan-kawan yang regular sore ini pun kemudian bisa juga
lakukan penelitian terkait dengan mikrokontroler. Terbuka lebar di kita ya. Jadi pemilihnya ada saya, ada kemudian ada Pak Buah, ada Pak Bara, dan dosen-dosen yang lain. Ada banyak. Tergantung nanti kemudian siapa yang ditunjuk oleh prodi untuk mendampinginya. Baik, kita lanjut lagi. Jadi seperti tadi ya, caranya untuk kemudian mengubah ataupun mengganti posisinya. Nanti dari pin 17 ke pin 33 itu angka 17 kita ganti 33. Seperti itu aja nanti di programnya ya. Jadi tidak perlu repot kemudian kita mengurut satu-satu lagi, tinggal dilihat saja ini lagi tabelnya. Jadi perubahan dari pin 17 ke 33 tinggal mengganti 17 ke 33. Kemudian yang seterusnya 31 diganti dengan angka 47. Seperti itu ya. Jadi kalau secara fisik kan kita tinggal pindahkan satu jajar 8 pin itu dari pin 33 ke pin 40, sampai 47. Dari sebelumnya pin 20, pin 17 sampai 31. Nah, sedangkan ini untuk ekspresi LCD-nya sama seperti yang dulu kita pernah sudah praktekkan ini. Hanya saja posisinya aja yang berbeda. Kalau di Arduino Uno dulu ya itu kalau tidak salah di A5 dan A4 untuk posisi dari SDA dan SCL-nya. Sedangkan kalau di Arduino Mega Pro Mini ini atau di ATmega 2560 ini itu posisi SDA-nya ada di pin 20 dan SCL-nya ada di 21. Jadi serial datanya 20, serial clock-nya ada di pin 21. Posisi dan ini saya kira sama itu dimanapun di Arduino Uno ataupun di Arduino Mega ataupun di Arduino yang lainnya itu sama. PCC dan ground, PCC ke PCC, ground ke ground. Nah, itu yang kemudian kita hubungkan ya antara ekspresi modul di LCD-nya itu yang terhubung ke LCD 16x2-nya dengan kemudian Arduino Mega Pro Mini. Baik, yang sambil rebahan tidak masalah. Nanti saya akan tugaskan untuk bisa jadi menonton kembali rekaman dari kuliah ini ya. Ini saya rekam double ini. Di Zoom meetingnya juga saya rekam untuk mengantisipasi kalau terjadi gangguan. Ini biasanya kalau hujan-hujan ini ada gangguan koneksi internet. Jadi saya tidak menggunakan jalur internet di rumah yang menggunakan IndiHome. Ya, saya menggunakan jalur dari seluler handphone. Jadi laptop ini menggunakan hotspot dari handphone untuk mengantisipasi karena lebih stabil jalur seluler daripada internet dari IndiHome. Walaupun dia sudah koneksinya cukup apa namanya kencang, tapi kalau pas hujan seperti ini kadang-kadang dia ada gangguan. Baik, saya lanjut. Nah, ini kode programnya sekarang kita lihat ya. Saya coba tutup dulu ini bagian. Nah, ini. Oke, Bapak Ibu atau rekan-rekan saya bisa lihat di situ. Oh, ini sudah. Saya ke ini saja ya, ke Arduino ini saja di sini. Bentar. Saya dulu ganti dulu. Oke, stop share dulu. Lagi Arduino-nya sudah. Saya share screen lagi. Nah, ini ya, baik. Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian bisa lihat sekarang di layar ini adalah eh, tampilan dari Arduino IDE yang saya hilangkan dulu floating control. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat atau rekan-rekan bisa lihat ada kemudian kita menyertakan dua bahkan empat library ini ya, empat library, satu library-nya wire ini. Jadi kalau misalkan dilihat di sini ya wire ini di sebelah kiri ini ya, jadi kita bisa ketik wire. Ini adalah nah, nah, ini sudah terinstall mana wire ini dari bawah kayaknya. Baik. Ini adalah library untuk kemudian kita bisa mengoneksikan I2C ya. Jadi nanti perangkat I2C itu paling tidak dia atau harus menggunakan library wire ini, wire.hy. Kemudian untuk menggunakan LCD yang I2C modul, yang sudah ada I2C modulnya, kita juga menggunakan library liquid crystal underscore I2C.h. Nah, kalau yang sebelumnya ada juga yang kemudian liquid crystal saja ya, tanpa liquid crystal underscore I2C ini. Kemudian berikutnya, kini kemarin, kalau di versi-versi lama ya, itu untuk menggunakan keypad membran ini, kita hanya menggunakan satu library ini. Tapi pada versi Arduino IDE yang versi 23.2 ini, itu dia pada saat kita mengincludekan atau menyertakan keypad
header ini atau library keypad ini dia juga sebenarnya menyertakan satu lagi keypad key ini. Nanti ada library yang lain lagi, misalkan keyboard gitu ya, tapi kita tidak menggunakan itu. Sementara ini kalau kita menggunakan keypad header ini, maka juga disertakan oleh Arduino IDE-nya ini key.h-nya, jadi otomatis di situ ya. Kemudian berikutnya kemarin kita membentuk sebuah konstanta untuk baris dan kolomnya ini adalah 4 masing-masing 4 ya, baris 4, kemudian kolomnya juga 4. Nanti kalau misalkan kita menggunakan keypad membran yang atau keypad yang kita bikin sendiri ya, misalkan seperti ini. Ini ada juga nih keypad yang ini 3x4 nih. Oh, maaf, saya matikan dulu blur nih. Blurnya di sini. Ini kelihatan soalnya. Bukan. Kelihatan nggak? Kalau enggak, saya lihatkan di sini aja ya. Di kamera satunya. Nah, ini kawan-kawan bisa lihat di situ. Saya naikkan dikit dulu. Nah, ini ada keypad yang kemudian bentuknya berbeda. Ini adalah dia 3x4 ya. Nah, 3x4 berarti 12. Berarti kolomnya 3, barisnya 4. Nah, kalau demikian berarti kawan-kawan bisa, rekan-rekan sekalian bisa ke mengubah dari konfigurasi ininya ya. Konfigurasi dari si eh, konstantanya ini ya. Tadi kalau tadi kolomnya 4x4, kalau membran kita tadi dia hanya punya barisnya 4, tapi kolomnya 3. Ubah di sini nantinya. Nah, kemudian berikutnya ini kita juga menggunakan buzzer. Ini kebetulan saya hubungkannya ke pin 32. Ini bebas saja ya. Bebas mau dihubungkan ke pin mana saja. Yang kemudian kosong. Ini kebetulan yang terdekat itu. Terdekat dengan buzzernya itu pin ini di master micro Arduino modulnya. Jadi saya gunakan pin 32 untuk keperluan buzzer. Kemudian di sini ada pembentukan kelas ya. Di sini ada variabel LCD kelas 48 misalkan di sini ya. Ada 47 tadi. Tadi kita perlu ubah nantinya. Oh ya di situ. Nah, ini ada cara yang kemudian kita bisa ubah nih ya. Ini kan tadi kita ubah LCD kelas 48. Nah, 47 tadi ya ini. Saya blok ini, kemudian saya kontrol D. Nah, ini ya. Semua yang kemudian tadi 47 saya klik kontrol D. Kemudian ada lagi. Nah, kalau sudah saya tinggal ganti LCD kelas 48. Nah, jadi semua yang tadi bertuliskan LCD kelas 47, sekarang saya ganti ke LCD ke 48. Nah, lebih seperti itu ya. Nah, alamatnya tadi LCD yang kita gunakan ini adalah di 0x27. Ingat kemarin ada cara kemudian untuk bisa melakukan proses scanning ya di ini di Arduino yang kemudian kita gunakan untuk menampilkan hasil. Bentar, saya buka dulu ya. Menampilkan hasil uh, scanning dari LCD I2C-nya ya. Jadi ini adalah program untuk nah, mesti dibuka, melakukan scanning ya. Nah, oke. Ini nanti akan saya kirim programnya. Sebenarnya sebelumnya juga sudah ada. Ini sudah dia terhubung ke Arduino Mega Pro Mini yang saya upload. Untuk tadi memastikan bahwa memang alamat dari aspirasi modulnya itu adalah di 0x27 atau 0 kali 27. Nah, ini ya, Bapak Ibu bisa lihat sekarang di situ di serial monitor kiri bawah ya, kiri bawah. Di layar itu yang kemudian bisa dilihat dia menunjukkan proses scanning device found at address 0x27 itu ya. Nah, 27 itu sebenarnya dalam alamat hexa ya, hexadesimal. Baik, ini kemudian jadi rujukan kita untuk kemudian memberikan data nanti hasil ini ya ke LCD I2C. Jadi ini 027 ini alamatnya, 16 kali 2 ini adalah 16 ini adalah jumlah kolomnya dan barisnya ada 2. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini saya tidak bahas terlalu detail lagi ya. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Ini adalah konfigurasi atau map dari si ini ya, dari
eh, apa namanya 4x4 membran keypadnya. Kemudian di sini adalah kita membentuk lagi variabel yang kemudian kita bisa rujuk ini yang seperti sebelumnya kita tadi akan mengganti dari pin 17 sampai 31 kita ganti menjadi pin 33 dan 47. Jadi kalau saya tinggal kayak copy paste gini ya. Kan gini, saya copy paste. Nah, ini kan saya ganti ini. Ininya jadi 33, kemudian ini 35 di sini 37 dan di sini 39 dan seterusnya di sini 47, kemudian di sini 45, kemudian di sini 43, kemudian di sini 41. Nah, begitu caranya ya. Kemudian kalau memang itu yang kita gunakan, ini saya buka eh, apa namanya komentarnya. Nah, jadi seperti itu. Cara kemudian tadi mengganti. Jadi segampang itu kemudian tadi kita memindah 8 pin itu sejajar itu ke pin 33 sampai 47. Kemudian untuk programnya tinggal kita ganti saja. 17, 33 dan seterusnya sesuai dengan tadi petunjuk dari apa yang sudah disampaikan di slide tadi ya terkait dengan proses pemindahan. Itu untuk penyesuaian dari baris dan kolom. Kemudian di sini ada variabel lagi ya yang kita bentuk dari kelas namanya kelas keypad. Jadi kelas keypadnya itu dari sini. Nah, ini ya kelas keypadnya itu diambil dari headernya sini. Kemudian ada variabel namanya keypad sini dan itu sudah tadi konfigurasinya. Keypad make key map-nya tadi dari keys sini ya. Ini map-nya dari sini, keys ini. Ini data array ya. Data untuk variabel keys, kemudian tipe datanya array itu untuk baris dan kolom. Kemudian ini tadi row pins-nya sudah nih 33 untuk rows-nya sampai 39, kolomnya 41 sampai 47. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini untuk komunikasi serialnya dari nanti laptop ke LCD-nya ke maaf ke mikrokontrolernya. Kemudian ini buzzer pin-nya kita setting sebagai output. Tadi buzzer pin-nya adalah pin 32 kalau tidak salah ingat tadi ya, 32. Oke, betul. 32 di situ. Kemudian ini adalah proses inisialisasi. Jadi pada saat kita upload nanti akan ada tulisan pertama kali pada saat di ini ya, diberikan seperti ini. Misalkan kalau saya reset, rekan-rekan bisa lihat di itu di kamera satunya lagi. Kalau kita reset mikrokontrolnya, maka dia akan muncul tulisan seperti halnya itu tadi ya. Oh, ini tadi karena ada SQRC, saya upload dulu. Karena tadi kita mengupload apa namanya SQRC scanner. Nah, ada tulisan kan kuliah mikrokontroler. Kelas 48 hari ini tanggal 15 Juni tahun 2024. Nah, itu ya tampilan awalnya. Itu ada di sini di page setup. Maka berikutnya ini adalah variasi suara buzzer. Mungkin ini yang baru ya. Di pertemuan yang lalu kan terkait dengan apa namanya? Membaca tombolnya sudah. Nah, sekarang saya coba tambahkan ini variasi dari buzzer. Jadi kalau buzzer itu kan kemarin hanya kita bisa berikan eh, hidupkan dengan memberi data satu ya yang sekarang 47 ini baris 47 dari program ini, kemudian baris 48 ini kita delay selama 50 mili detik, kemudian baru kita matikan dan kita matikan juga selama 50 mili detik. Nah, untuk kemudian dia bisa berbunyi sekali, dua kali, tiga kali ataupun berapapun yang kemudian kita inginkan, itu kita bisa kemudian memberikan perintah dari ini function namanya ya, function suara buzzer. Kita kemudian membentuk sebuah variabel dengan tipe data byte, nama variabelnya adalah kali di sini. Nanti setiap kali kita memanggil suara buzzer, kita harus mengisikan berapa nilai dari variabel kalinya ini. Dan di sini maksimal adalah 255. Karena apa? Karena variabel byte ini maks dari 0 sampai 255 angkanya ya. Kecuali kalau misalkan mau lebih dari itu nanti bisa diganti dengan